Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan proses mata kuliah praktikum sediaan rumah sakit, yaitu pembuatan sediaan krim ulkus dekubitus, dengan dosen pengampu Ibu Susan Cynthia Ramadhani, SPAM, MM. Dengan anggota kelompok ada Adam Lati Pamungkas, saya sendiri Anissa Rahmati Dewi, Ernawati Kurniasi, Handri Supriyadi, Reja Husnul, Safira Kalista, Sulistiani, dan Tiara Karisma. Langsung saja, untuk latar belakangnya itu ulkus diabetik adalah infeksi, ulserasi, dan atau destruksi jaringan ikat dalam yang berhubungan dengan neuropati dan penyakit vaskuler perifer pada jaringan otot yang terjadi pada penderita diabetes mellitus. Ulkus tersebut mudah terinfeksi karena respon kekebalan tubuh pada penderita diabetes mellitus biasanya menurun. Penyakit pembuluh arteri perifer atau PPAP pada penyandang diabetes mellitus kejadiannya 4 kali lebih sering dibandingkan pasien bukan penderita diabetes mellitus. Faktor resiko lain yang memudahkan terjadinya penyakit arteri perifer oklusif adalah merokok, hipertensi, dan hiperlipidemia. Iskemik yang tidak segera mendapatkan perawatan medis akan menyebabkan terganggunya distribusi oksigen dan nutrisi sehingga ulkus sulit untuk disembuhkan atau bahkan bertambah parah menjadi gangren. Kemudian tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu membuat dan menguji kualitas sediaan krim ulkus dekubitus. Untuk materinya itu, krim adalah salah satu bentuk sediaan yang digunakan untuk kulit. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Dekubitus sering disebut ulkus derma atau ulkus dekubitus atau luka tekan yang terjadi akibat tekanan yang sama pada suatu bagian tubuh yang mengganggu sirkulasi. Ulkus dekubitus adalah kerusakan kulit yang terjadi akibat kekurangan aliran darah dan iritasi pasa kulit yang menutupi tulang yang menonjol, di mana kulit tersebut mendapatkan tekanan dari tempat tidur, pembidaian atau benda keras dalam jangka yang panjang. Untuk alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alatnya timbangan analitik, mortar, dan stamper, alat-alat gelas. Dan untuk bahannya yaitu diantaranya ada ketoprofen, lidocain, aloe vera, phenytoin, misoprostol, dan vaselin album. Kemudian untuk prosedur kerjanya, yang pertama hitung terlebih dahulu jumlah tiap bahan yang dibutuhkan, kemudian timbang setiap bahan dengan seksama, masukkan bahan ke dalam mortir, aduk sampai homogen, lalu masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket, kemudian lakukan uji kualitas krim, yaitu uji organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar, dan daya lekat. Untuk hasil dan pembahasan, hasil yang didapatkan pada praktikum sediaan krim pada kelompok kami itu dengan nama obat ketoprofen, rutenya itu topikal. Hal yang harus diperhatikan pada obat ini yaitu ketoprofen dieliminasi melalui ginjal dan dapat mengurangi aliran darah ginjal, maka dosis ketoprofen pada penderita gagal ginjal harus diturunkan dan dimonitor secara ketat. Ketoprofen harus digunakan dengan hati-hati pada penderita gangguan fungsi hati. Hati-hati penggunaannya pada keadaan hiperasaditas lambung. Sebaiknya diberikan bersamaan dengan makanan atau susu untuk mencegah efek samping pada saluran cerna, dan tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian, untuk kecepatan pemberian obatnya itu cepat dieliminasi dari dalam tubuh yang dibuktikan oleh tes setengah eliminasi 2-4 jam. Nah, untuk hasil uji evaluasi dari sediaan krim itu sendiri itu yang pertama ada uji organoleptis, bentuknya krim, baunya tidak berbau dan berwarna putih. Bisa dikatakan memenuhi syarat karena krim yang dibuat sesuai dengan warna dan bau
yang digunakan. Kemudian, viskositas, yaitu dengan menggunakan spindle 4 dengan speed 6 rpm. Itu menghasilkan data pertama 28,799 MPAS 28,8%. Untuk yang kedua 28.200 MPAS dengan 28,2%. Yang ketiga 20.000 MPAS dengan 20,0% dengan rata-rata 25,66 MPAS dengan persen 25,6%. Selanjutnya, itu ada uji pH dengan rata-rata itu dihasilkan 7,6. Untuk selanjutnya itu ada uji homogenitas. Pada krim kelompok 4 ini homogen. Selanjutnya, pada uji daya sebar itu menghasilkan rata-rata 5,5. Kemudian daya lekat dengan rata-rata 4,1 sikon. Selanjutnya, tipe krim ini termasuk minyak dalam air. Nah, di sini ada tabel ketepatan tablet sediaan. Itu ada nomor resep, tanggal pembuatan, nama pasien, nama apotek, alamat apotek, nama apoteker, dan nomor SIPA, aturan pemakaian sediaan, dan para pembuatan sediaan. Nah, selanjutnya itu pembahasan. Pada praktikum kali ini, yaitu membuat sediaan krim ulcus decubitus yang bertujuan untuk mengobati luka diabetes yang terdapat pada kulit. Setelah disediaan krim jadi, dilakukan uji evaluasi sediaan, yaitu uji organoleptik, uji viskositas, uji pH, uji homogenitas, uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji tipe krim. Pada uji organoleptis ini memiliki standar, yaitu krim dibuat sesuai dengan bau ekstrak yang digunakan dan hasil yang didapatkan itu sesuai atau bisa dikatakan memenuhi standar. Kemudian, pada uji viskositas memiliki standar yang ideal lebih dari 5.000 CPS dan menurut SNI 16/4399/1996 standar mutu sediaan krim itu berkisar 2.000 sampai 50.000 CPS. Untuk hasil yang didapatkan itu secara triplo dengan rata-rata 2566,3 MPAS dengan 25%, maka dapat dikatakan memenuhi standar. Selanjutnya, pada uji pH memiliki standar pH kulit 3,5 sampai 8. Nah, untuk hasil yang didapatkan itu dengan triplo dengan rata-rata 7,6, maka dapat dikatakan memenuhi standar. Lalu ada uji homogenitas, itu memiliki standar tidak adanya perpisahan antara komponen penyusunan emulsi. Untuk hasil yang didapatkan yaitu homogen, maka dapat dikatakan memenuhi standar. Selanjutnya, pada uji daya sebar memiliki standar 5 cm sampai 7 cm. Hasil yang didapat secara triplo dengan rata-rata 5,5 cm, maka dapat dikatakan memenuhi standar. Selanjutnya, uji daya lekat memiliki standar krim yang baik, yaitu lebih dari 4 detik. Nah, untuk pengujian ini dilakukan secara triplo juga, didapatkan hasil dengan rata-rata 4,1 detik. Maka dikatakan uji daya lekat ini memenuhi standar. Kemudian, uji tipe krim ini termasuk dalam minyak dalam air karena pada sediaan terlihat biru merata. Nah, dari hasil uji evaluasi sediaan ini semuanya memenuhi standar atau memenuhi syarat. Berdasarkan hasil praktikum ini, pembuatan sediaan krim ulcus decubitus dapat disimpulkan bahwa ulcus diabetikum merupakan kondisi yang terjadi pada penderita diabetes mellitus. Yang kedua, pada praktikum sediaan krim ulcus decubitus dilakukan uji evaluasi diantaranya yaitu uji organoleptis, uji pH, uji homogenitas, uji viskositas, uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji tipe krim.
Nah, untuk sarannya itu sendiri yaitu dapat dilakukan modifikasi formula dengan menambahkan zat aktif dan zat tambahan yang dapat memberikan manfaat lain dari penggunaan sediaan krim ulkus diabetikum. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.